Hai para penikmat catur semuanya, selamat datang kembali di channel gua. Dan kali ini akan gue bahas partai yang masih baru kemarin-kemarin aja, yang dimainkan antara Magnus Carlsen melawan Daniil Dubov, dimainkan pada turnamen Chessable Master, dimainkan tanggal 20 Juni tahun 2020. Dan partai ini dimainkan pada website chess24.com. Dan oke teman-teman, mari kita masuk ke pertandingan. Let's go. Magnus Carlsen di sini yang memegang putih, Daniil Dubov memegang hitam. Permainan dimulai Carlsen dengan langkah pion ke D4, dibalas Dubov kuda ke F6, lanjut kuda ke F3, kemudian Dubov pion ke C6, lanjut lagi H3, langkah Dubov D6, Carlsen gajah ke F4, lanjut Daniil Dubov kuda B ke D7, kemudian pion ke E3, membuka diagonal gajah yang satunya lagi, kemudian pion G6, menyiapkan gajah fianchetto, lanjut gajah ke2 dari Magnus Carlsen, gajah ke7 dari Dubov, rokade pendek dari Magnus Carlsen, rokade pendek juga dari Daniil Dubov, pion ke C4. Di sini mengontrol petak D5 sebelum memainkan kuda C3. Dubov membalas dengan kuda ke petak E4. Jika kuda ke C3, maka kuda tukar kuda dan akan tercipta pion tumpuk. Di sini respon Magnus adalah menteri C2 mengancam kuda. Daniil Dubov menjawab ini dengan balik menyerang E5 mengancam gajah. Gajah dimundurkan ke H2 dan kuda yang sedang diserang dimundurkan ke G5. Lanjut Magnus kuda B ke D2, kemudian Dubov kuda tukar kuda sekak, dimakan balik dengan kuda, lalu benteng ke E8, benteng F ke D1, lanjut lagi menteri ke E7 dari Dubov, dan benteng A ke C1. Ya, hingga langkah ini belum ada hal yang menarik yang terjadi pada partai ini. Nah, tapi setelah langkah pion E tukar pion D4, nah di sini kan Magnus punya dua opsi. Dan opsi yang ia pilih adalah pion E tukar pion D4. Sebuah kesalahan dari Magnus Carlsen yang didasari atas kesalahan perhitungan langkah. Tapi tunggu dulu nih. Jika kalian mikirnya salahnya Magnus adalah karena membiarkan menteri makan gajah, itu salah. Karena Magnus sudah menyiapkan benteng ke E1. Dengan sebuah taktik X-ray, putih akan menang. Untuk menyelamatkan menteri tukar pion C2, benteng makan benteng sekak, gajah ke F8, benteng tukar menteri C2. Nah, terlihat kan jumlahnya sama, tapi di sini putih unggul secara pertukaran. Kembali ke posisi. Nah, lalu apa salahnya Magnus Carlsen di sini? Dan bagaimana caranya memanfaatkan kesalahan itu? Kalian bisa tebak dulu sebelum lanjut ke permainan dan pause video ini. Oke, kita lanjut. Jawabannya adalah gajah ke H6. Memang cerdas otaknya si Dubov ini ya. Salahnya Magnus di sini adalah taktik X-ray-nya itu hanya berlaku jika benteng berada di petak C1. Itulah kenapa dia main langkah ini. Soalnya jika benteng bergeser, skenarionya berubah. Setelah menteri makan gajah, sekarang mengancam menteri karena menteri tanpa perlindungan. Dan jika putih memaksa benteng E1, sudah pasti tukar menteri, benteng tukar benteng sekak, gajah menutup. Karena ada serangan ke benteng, jadi benteng ke E1,
dan sangat tidak seimbang sekali. Jumlahnya 5 versus 4, juga putih tanpa menteri. Oke, kembali ke posisi. Karena itulah, pada posisi ini Magnus Carlsen memainkan gajah ke D3, menyelamatkan gajah. Sudah pasti Dubov gajah tuker benteng, lalu dimakan balik dengan menteri oleh Magnus. Dan ya, Magnus ini kalah pertukaran. Permainan dilanjutkan, menteri ke F6, gajah ke F4, kemudian kuda ke F8, membebaskan gajah C8. Magnus Carlsen gajah G5 mengancam menteri. Menteri ke H8 dari Dubov untuk tetap menekan pion D4. Langkah berikutnya kuda ke E6. Dan ini langsung dicegah Magnus, pion ke D5. Lalu Dubov pion C tukar pion D5. Pion C makan pion. Kuda balik lagi ke petak D7. Langkah berikutnya kuda menuju petak E5 supaya lebih aktif. Langsung dicegah oleh Magnus dengan gajah B5 memberi pion ke kuda. Lanjut Dubov menteri G7. Gajah ke H6 mengancam menteri. Menteri ke F6. Benteng ke D4 dari Magnus Carlsen. A6 mengancam gajah. Dibalas Magnus dengan benteng F4 mengancam menteri. Menteri kabur ke petak E7. Kemudian Magnus menukar gajah dengan kuda. Gajah tukar gajah ke G5 mengancam menteri lagi. Dan di sini Dubov menjawab dengan benteng A ke C8. Kali ini adalah kesalahan perhitungan dari Daniel Dubov. Di sini jika Magnus menukar menteri dengan benteng, gajah tukar menteri, gajah tukar menteri, dan benteng makan gajah. Nah, di sini Magnus mendapatkan balik pertukarannya. Ya, tapi di sini di partai ini Magnus memainkan langkah lain, ke A1 menyelamatkan diri, kemudian menteri E2, dan sekarang posisi Dubov jadi lebih aktif. Lanjut pion B3 dari Magnus Carlsen ke C2 mengancam pion F2, dijawab gajah H4 melindungi pion F2. Dan di sini Dubov tidak tertarik gitu untuk mendapatkan pion A, tapi dia milih langkah lain yang benar-benar oke. Benteng B2. Langkah berikutnya menteri C2, lalu benteng C1 sekak seter. Jadi raja G2 menghindari sekak. Tapi Dubov tetap menteri C2. Setelah Magnus Carlsen benteng C4 mengancam menteri. Menteri B1, dan ini tujuannya. Dubov hanya ingin memaksa pertukaran menteri. Lanjut menteri tukar menteri, benteng tukar menteri, dan ya, kita telah memenuhi babak akhir. 2 benteng dengan gajah versus benteng, gajah dan kuda. Dubov unggul sedikit di sini. Permainan berlanjut. Benteng ke C7 mengancam gajah, gajah ke F5, dan di sini Magnus bisa mendapatkan pion. Tapi dia punya ide lain juga. Gajah ke F6 mengambil petak maju raja. Kemudian Dubov H6. Lanjut kuda D2 mengancam benteng. Benteng ke D1 mengancam kuda. Kuda C4. Sudah pasti benteng makan pion D5. Lalu benteng makan pion B7 dan gajah E6. Dubov ingin menukar kuda dengan gajah. Lanjut Carlsen ke H7. Menyerang pion A, dibalas benteng D1. Ya, menukar kuda dengan gajah, melakukan penyederhanaan permainan. Dibalas Magnus kuda B2, menolak pertukaran, mengancam benteng. Lagi Dubov benteng ke D2 mengancam pion F2. Kemudian raja G3 melindungi pion, dan pion G5. Di sini Dubov memberi ruang aktif bagi raja. Magnus mainkan benteng tukar pion A6, benteng ke C8 menuju petak C2. Dan pada posisi ini sepertinya Magnus Carlsen kehilangan konsentrasi karena ia mainkan langkah pion H4, sebuah blunder.
Dubov pion G tukar pion H4. Dan di sini Magnus Carlsen menjawab dengan raja ke F3 supaya menjaga pion F-nya, tapi malah langkah ini membuat posisinya lebih buruk. Dubov tentu benteng C ke C2 mengancam kuda 2 kali. Magnus kuda ke A4. Kuda memang selamat, tapi setelah benteng tukar benteng F2 sekak, raja ke E3, benteng makan gajah F6, Magnus Carlsen menyerah. Karena dia kalah jumlah perwira dan juga pion H bisa dipromosikan. Kita lanjutkan aja ya, biar kalian puas. Gini, misal benteng tukar pion D6, benteng makan pion G2, benteng D1 untuk menjaga pion promosi, H3 mulai mempromosikan pion, benteng H1 mengancam pion, pion H2, kemudian kuda C3 melindungi pion A. Lalu untuk menang, hitam punya BM, benteng ke F1. Di sini terpaksa benteng harus ditukar, kemudian benteng G1 dan pion siap dipromosikan. Gitu aja teman-teman untuk partai catur antara Daniel Dubov melawan Magnus Carlsen kali ini yang dimenangkan oleh Daniel Dubov. Jika kalian suka video ini, tekan tombol like. Jika kalian ingin terus mengikuti video gua, tekan tombol subscribe. Salam pecinta catur, gens unasumus, kita satu keluarga.